Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pemikiran tokoh-tokoh filsuf alam pada zaman dahulu. Berikut adalah tokoh-tokoh filsuf alam. Yang pertama ada Thales, kedua Anaximandros, ketiga Anaximenes, keempat Parmenides, dan kelima Heraklitus. Yang pertama saya akan menjelaskan mulai dari Thales. Thales lahir pada 624 sampai 546 sebelum Masehi di kota Miletus yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletos yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Pemikiran Thales. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di dalam alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap, dan tak terbinasakan. Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk menjadi padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Yang kedua adalah Anaximandros. Beliau telah berumur 63 tahun pada saat Olimpiade ke-58 yang dilaksanakan pada tahun 547 atau 546 sebelum Masehi. Beliau lahir sekitar tahun 610 sebelum Masehi dan kematiannya diperkirakan pada tahun 546 sebelum Masehi. Pemikiran Anaximandros. Meskipun Anaximandros merupakan murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron. To apeiron berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan a dan peras yang berarti tanpa batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, yang panas dan dingin, yang kering, yang basah, yang malam dan terang. Kemudian kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Yang ketiga, Anaximenes. Anaximenes mulai terkenal sekitar tahun 545 sebelum Masehi, sedangkan tahun kematiannya diperkirakan sekitar tahun 528 atau 526 sebelum Masehi. Ia diketahui lebih muda dari Anaximandros. Ia menulis satu buku dan dari buku tersebut hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga kini. Pemikiran Anaximenes. Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk lain. Perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengenceran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan kemudian batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran, maka yang timbul adalah api. Proses pemadatan dan pengenceran tersebut meliputi seluruh kejadian alam, sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, dan bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Yang keempat, Parmenides. Parmenides lahir pada tahun 540 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 470 sebelum Masehi. Ia berasal dari kota Elea, Italia Selatan. Pemikiran Parmenides. Inti utama dari jalan kebenaran adalah keyakinan bahwa hanya yang ada itu ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa yang dimaksud yang ada, namun menyebutkan sifat-sifatnya. Menurut Parmenides, yang ada itu bersifat meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terhancurkan.
Selain itu, yang ada itu juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangka. Yang terakhir, yang kelima, yaitu Heraklitus. Heraklitus diketahui berasal dari Efesus di Asia Kecil. Ia hidup di sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, sekitar 540 sampai 480 sebelum Masehi. Pemikiran Heraklitus. Menurut Heraklitus, tidak ada satupun hal di dalam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada, semuanya berada di dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapannya Panta Reikai Uden Menei, yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Sekian penjelasan singkat tentang pemikiran tokoh-tokoh filsuf alam zaman dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.